Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM 21104173330, kelas M1, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baik, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan skripsi saya. Yang pertama, saya mengambil judul tentang pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja di PT Indomarko Adi Prisma Kota Pontianak. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Seiring dengan perubahan era global saat ini, dalam kondisi masyarakat sekarang, seringkali ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan banyaknya perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Padahal, harus diakui, manusia adalah faktor yang paling penting yang turut menentukan keberhasilan seseorang. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendaya guna sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang menyediakan tenaga, bakat, kreativitas, dan semangat bagi perusahaan, serta memegang peran penting dalam fungsi operasional perusahaan. Setiap organisasi tentunya akan mengharapkan kinerja yang baik dari setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan, dan untuk pencapaian kinerja yang tinggi dari setiap karyawan diperlukan suatu yang menunjang tercapainya kinerja, yaitu suatu rasa kepuasan dari setiap karyawan. Kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi, beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pemicu apakah kinerja karyawan tinggi atau rendahnya, diantaranya kemampuan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut, pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam corporate planning-nya, membutuhkan kemampuan kerja karyawan yang baik sehingga harapan perusahaan untuk mencapai tujuan dapat direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kinerja tidak akan berhasil tanpa diikuti oleh kemampuan kerja karyawan, di mana dengan kemampuan yang dimiliki akan membantu karyawan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengamatan kepada beberapa karyawan, maka mereka merasakan kejenuhan terhadap lingkungan kerja, stagnan, serta di ruangan yang selalu terlalu lama. Tentu saja inilah yang mengakibatkan karyawan merasakan kejenuhan dan malas untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika pegawai yang sudah merasakan kejenuhan pada pelaksanaan pekerjaannya dapat mengakibatkan kualitas kerja pegawai akan berkurang, yang nantinya akan membuat karyawan tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan target yang sudah ditentukan. Korporasi PT Indomarko Adi Prima menerapkan jam kantor pada jam 8. Namun pada realitasnya, karyawan masih belum dapat tepat waktu, apalagi terjadi kenaikan yang kurang berkontribusi yang besar, serta skala terdapat uraian dari pemimpin sebagai karyawan tidak memperhatikan serta kurang kontribusi buat memberikan supaya kinerja lebih baik. Dilihat dari tingkat kegigihan adalah usaha karyawan buat selalu menuntaskan tugas dan target yang ditetapkan. Dari hasil pengamatan didapatkan permasalahan kalau usaha karyawan belum optimal. Karyawan harus optimal memprioritaskan pekerjaan serta lebih cenderung menunda pekerjaan, lalu pada waktu deadline pekerjaan tidak dapat selesai tepat waktu. Padahal itu menimbulkan pekerjaan tadinya jadi bertumpuk sehingga menghambat buat memenuhi target yang sudah ditetapkan. Rumusan masalah.
Yang pertama, bagaimana lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Yang kedua, bagaimana motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Yang ketiga, bagaimana lingkungan kerja serta motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Tujuan penelitian. Yang pertama, guna memahami serta melakukan analisis lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Yang kedua, guna memahami serta melakukan analisis motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Yang ketiga, guna memahami serta melakukan analisis lingkungan serta motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis untuk penulis dan pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan lebih mendalam tentang semua variabel yang ada, sehingga dapat mengaplikasikan semua variabel dalam kegiatan usaha sendiri ataupun pada perusahaan tempat bekerja. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi perusahaan, adanya riset yang dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta acuan lembaga dalam membuat keputusan keuangan, sehingga dapat membuat nilai perusahaan meningkat. Bagi investor, dapat memberikan informasi dan masukan untuk pengambilan keputusan dilakukannya investasi dan korporasi tertentu. Bab 2, landasan teori. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dengan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal yang terpenting karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu sendiri. Pengertian kinerja karyawan. Kerja uraian teoritis kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tingkat pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Pencapaian tujuan yang dapat ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur kinerja individu. Kinerja dan kualitas kehidupan kerja karyawan tidak dapat mengacu kepada hal seperti kondisi kerja dan upah saja, tetapi sejauh mana karyawan dapat menggunakan kemampuan menggeluti pekerjaan yang diminatinya dan memperoleh pengembangan kemampuan, keterampilan, dan wawasan serta pola pikir. Menurut Hasibuan, kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecepakan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Perwiro dan Tika menyatakan bahwa kinerja adalah usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada periode tertentu. Dari definisi di atas jelas bahwa kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam perusahaan dan dapat diukur dengan target yang telah direncanakan dengan hasil kerja yang akurat serta tepat waktu untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan harus benar-benar dilaksanakan sepenuhnya dengan tanggung jawab yang sebaik-baiknya. Indikator kinerja. Kualitas kerja merupakan hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Kuantitas kerja merupakan
hasil kerja sesuai dengan waktu yang ada. Yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin, tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan. Indikator mengukur kinerja ada 4. Yang pertama, kualitas kerja merupakan hasil kerja yang dapat didasarkan pada standar yang ditetapkan. Kuantitas kerja merupakan banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. Yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin, tapi secara cepat pekerjaan bisa terselesaikan. Yang ketiga, keandalan merupakan bisa tidaknya diandalkan termasuk dalam mengikuti instruksi, inisiatif, rajin, serta sikap hati-hati. Yang keempat, sikap, yakni sikap terhadap pegawai perusahaan dan pekerjaan serta kerjasama. Aspek kinerja karyawan. Terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Mangku Perwira dan Hubis dalam Aditya Warman 2016. Yang pertama itu aspek intrinsik. Aspek personal maupun individual adalah pengetahuan, keahlian atau skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, serta komitmen yang dipunyai oleh masing-masing individu karyawan. Yang kedua, aspek ekstrinsik. Aspek kepemimpinan meliputi aspek mutu, manager, serta tim leader dalam membagikan dorongan, semangat, arahan, dukungan kerja pada karyawan. Aspek tim meliputi aspek dukungan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap anggota tim, kekompakan dan keeratan pada anggota tim. Aspek sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja ataupun infrastruktur yang diberikan oleh proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi. Aspek situasional meliputi tekanan dan perubahan internal dan eksternal. Lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas sehari-harinya. Lingkungan kerja dikatakan baik sesuai apabila manusia dapat melakukan kegiatan secara optimal, sehat, dan nyaman. Afriani, DKK 2019. Menurut Supardi, Afriani 2019, lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non-fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, menenteramkan, dan kesan betah bekerja dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Dale dalam Afriani DKK 2019, untuk menghasilkan kinerja puncak diperlukan lingkungan kerja yang menyenangkan. Bisa ditarik kesimpulan dari pendapat tersebut kalau terciptanya suasana kerja sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang dapat dalam organisasi tersebut. Jenis-jenis lingkungan kerja. Menurut Darmayanti dalam Septianto 2010 menyatakan kalau secara garis besar jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama itu lingkungan kerja fisik. Menurut Netissimo dalam Henry 2012, segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya penerangan, suhu udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik, dan lain-lain. 2. Lingkungan kerja non-fisik. Menurut Darmayanti dalam Henry 2012, semua keadaan yang terjalin yang berkaitan dengan ikatan kerja, baik ikatan dengan atasan maupun ikatan dengan bawahan, sesama rekan kerja maupun ikatan dengan bawahan. Indikator lingkungan kerja. Menurut Netissimo dalam Sudarmo DKK 2020 menyebutkan beberapa indikator lingkungan kerja sebagai berikut. Yang pertama itu suasana kerja, yang kedua hubungan dengan rekan kerja,
Yang ketiga, tersedianya fasilitas kerja. Hasil kerja kegiatan yang dilakukan dan memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan yang diharapkan. Ketepatan waktu kerja sejauh mana waktu yang digunakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keahlian dan keterampilan setiap karyawan harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Penguasaan metode kerja dan menguasai setiap metode kerja akan mempermudah dan memahami pekerjaan. Tanggung jawab bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan menjadi tanggung jawab dalam bekerja. Pemanfaatan prasarana kerja menggunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin. Mengurangi kesalahan kerja, memahami setiap pekerjaan dan dengan teliti. Kemampuan mengatur biaya yang ada. Biaya yang ada dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan bekerja sama, dengan adanya kerjasama akan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Hubungan lingkungan kerja dan dengan kinerja. Menurut Susilaningsih dalam Lukito dan Alfriani 2018, keadaan lingkungan kerja yang baik dapat membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Penyusunan suatu sistem produk dan dalam bekerja yang baik tidak akan dilaksanakan dengan efektif apabila tidak didukung oleh lingkungan kerja yang memuaskan di dalam perusahaan tersebut. Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan membuat karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya produktivitas kerja. Bayangkan saja jika ruangan tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruang kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja karyawan, menurut Tanjung Dalam, Tijibrata DKK 2017. Arti penting kinerja karyawan. Arti penting kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena dengan terciptanya kinerja karyawan yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional. Manajemen kinerja sebagai suatu proses untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai dan pengelolaan karyawan sehingga meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan. Kinerja karyawan merupakan tolak ukur bagi perusahaan untuk menilai kemampuan, produktivitas, dan memberikan informasi yang berguna bagi hal-hal yang berkaitan dengan karyawan. Kinerja karyawan merupakan hasil pekerjaan yang dibandingkan dengan standar yang ditentukan. Kerja memainkan peran penting bagi peningkatan kemajuan atau perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas individu dalam organisasi ditentukan oleh kinerja yang dicapainya selama kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dengan sifat-sifat individu. Peningkatan kinerja karyawan dalam perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemberian motivasi dan kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan. Untuk lebih jelasnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan akan disajikan menurut ahli-ahli. Di antaranya beberapa faktor kinerja karyawan menurut Mangkunegara 2013 halaman 89 sebagai berikut. Faktor kemampuan. Kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality, knowledge tambah skill. Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Faktor motivasi. Motivasi terbentuk dengan sikap seorang pegawai dengan menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri dari yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tujuan kerja. Penelitian dahulu
penelitian terdahulu, terdapat beberapa riset sebelumnya dalam mengoreh membahas terdapat beberapa riset sebelumnya yang membahas tentang mengenai kawasan kerja, motivasi kerja pegawai. Hari ini DKK 2015, tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecakapan kerja dan dorongan kerja terkait performa pegawai di PT Perkebunan Nusantara. Sampel sebanyak 65 pegawai, uji asumsi klasik dan analisis linear berganda yang digunakan pada analisis data. Hasil penelitian menunjukkan kalau performa pegawai dipengaruhi dengan pasti oleh dorongan kerja. AJI TKK 2015 nyatakan tujuan yang terdapat di penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja di PT Perusahaan Gas Negara atau Persero Tbk SPU Distribusi Wilayah Jakarta. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi populasi dan sampel. Dalam penelitian ini adalah pegawai pada PT Perusahaan Gas Negara atau Persero Tbk Distribusi Wilayah 1 Jakarta. Penelitian menggunakan teknik kuantitatif adalah korelasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan jika lingkungan kerja yang terdapat pada instansi dapat memberikan pengaruh positif terhadap pegawai yang signifikan terhadap pegawai. Setiawan 2016, tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 7 level pelaksana divisi operasi PT Pusri Palembang. Teknik sampling yang digunakan adalah proportional random sampling. Sampel penelitian sebanyak 250 karyawan level pelaksana. Pengolahan data menggunakan analisis jalur patch analysis. Hasil penelitian menunjukkan jika variabel kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian bersumber pada pembahasan latar belakang landasan teori serta kerangka berpikir, sehingga perumusan hipotesis yang diajukan untuk diuji kebenarannya dalam penelitian yang dilaksanakan PT Indomarko Adi Prima. Yang pertama itu hipotesis pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga itu lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja, motivasi dapat menggerakkan seluruh kemampuan indikator motivasi kerja. Menurut David MC Selens dan Hernanda Nordstrom 2017, ada 3 indikator motivasi kerja adalah Net for Assessment, kebutuhan berprestasi, menggunakan kemampuan karyawan buat mencapai hubungan pada standar yang ditetapkan perusahaan. Net for Power, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan yang membuat karyawan berperilaku normal dalam melaksanakan tugasnya. Net for Affiliation, kebutuhan afiliasi, keinginan karyawan untuk saling bersahabat serta mengenal lebih jauh teman kerja dan dalam sebuah perusahaan. Aspek motivasi kerja. Menurut Susanti dan Siahaan 2017, terdapat aspek yang memotivasi kerja seseorang untuk bekerja. Pertama itu bonus. Para karyawan wajib diberi jumlah bonus yang lumayan. Yang kedua itu intensif. Organisasi pula bisa membagikan intensif semacam tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, serta lain-lain. Intensif khusus individu, perusahaan bisa membagikan intensif khusus kepada individu. Intensif tersebut
wajib diberikan kepada karyawan buat turut memberikan saran yang layak serta berharga untuk perusahaan. Status atau jabatan dengan menggunakan status yang lebih besar pada karyawan, maka karyawan tersebut merasa termotivasi. Dengan status dan jabatan yang tinggi, karyawan lebih suka dan bangga. Apresiasi dan pengakuan karyawan wajib dipengaruhi dari jasa mereka. Kewajiban yang karyawan wajib dihargai. Pihak yang memiliki wewenang tertinggi dapat memberikan pujian. 6. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang memotivasi bawahan membuat melakukan tugas-tugas dengan dedikasi dan berkomitmen. Ketika tugas-tugas didelegasikan, bawahan wajib tahu kalau perusahaan sudah menekan dan menempatkan kepercayaan kepada karyawannya. Kondisi kerja, motivasi karyawan dengan cermat keadaan kerja semacam fasilitas serta prasarananya. 8. Keamanan kerja, jaminan keamanan kerja, job enforcement, pengayaan atau perluasan pekerjaan yang melibatkan tugas dan tanggung jawab yang lebih menantang bagi karyawan. 10. Hubungan kordial atau ramah, hubungan yang baik dan sehat harus ada di seluruh organisasi. Faktor-faktor yang lain terdapat sebagai aspek lain untuk memotivasi karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan, penempatan pekerjaan yang layak, promosi yang tepat, serta transfer atau umpan balik kinerja yang tepat, fasilitas kesejahteraan yang tepat, serta kerja jam yang fleksibel. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Salah satu usaha tersebut adalah untuk mencapai penilaian tertinggi atau penilaian karyawan perusahaan yang sudah ditetapkan. Dengan mencapai penilaian yang ditetapkan perusahaan, maka karyawan tersebut akan mendapatkan hasil yang optimal. Sebaliknya, apabila karyawan memiliki motivasi yang rendah, maka dia akan mendapatkan hasil yang dan supaya karyawan mencapai kinerja yang tinggi. Perihal yang paling utama adalah motivasi dalam diri karyawan itu sendiri. Kinerja sebuah karyawan perusahaan dipengaruhi oleh motivasi karyawan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja karyawan dibutuhkan tingkat motivasi yang besar. Sebaliknya, apabila motivasi karyawan rendah, akan terjadi penurunan kinerja dan pada perusahaan tersebut. Rangka konseptual, kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi sehubungan dengan kepuasan kinerja dan tingkat imbalan dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Dengan demikian, kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri faktor intrinsik karyawan, personal atau individu, atau SDM, dan ekstrinsik yaitu kepemimpinan, sistem tim, dan situasional. Kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengetahuan, kemampuan, keterampilan, motivasi, dan peran individu yang bersangkutan. Kinerja individu akan mempengaruhi kinerja kelompok, dan pada akhirnya kinerja ini akan mempengaruhi kinerja organisasi. Di mana saya mengambil kerangka konseptualnya lingkungan kerja sebagai X1, motivasi kerja X2, dan Y kinerja karyawan. Di mana X1 dan X2 adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat.
Kinerja karyawan Y adalah berhasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang dilakukan tentu akan telah ditentukan terlebih dahulu dalam disepakati bersama. Indikator kinerja karyawan berdasarkan pendapat Mangkunegara 2017 halaman 75 yaitu A. Kualitas kerja, B. Kuantitas kerja, C. Keandalan, D. Sikap kerja. Populasi dan sampel. Populasi Sugiono 2012 halaman 57 menyatakan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diteliti yang mempunyai kuantitas atau jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulan populasi penelitian ini adalah semua karyawan pada PT Indomarko di Pontianak. Indomaret Jalan Karet 8 orang, Indomaret Jamada 8 orang, Indomaret TPI 6 orang, Indomaret Komius Sudarso 5 orang, Indomaret Parit Bugis 5 orang. Sampel. Menurut Mudrajat Kuncoro 2012 halaman 103, sampel adalah suatu himpunan bagian atau subset dari unit populasi. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel jauh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan dengan sampel. Sugiono 2016 halaman 96. Hal ini disebabkan sedikitnya jumlah populasi sehingga sampel penelitian ini sebanyak 32 orang karyawan PT Indomarko Prisma Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: wawancara interview, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh data dan keterangan yang dilakukan. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen maupun arsip perusahaan yang berkaitan dengan penelitian, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, bidang-bidang kerja, dan jumlah karyawan. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditunjukkan kepada karyawan untuk dijadikan sampel. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif menurut Juliandi dan Irfan 2003 halaman 89. Analisis data kuantitatif adalah analisis data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu. 1. Analisis regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui banyaknya pengaruh variabel dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana Y, A ditambah B, X1 ditambah X2. Menurut Sugiono 2012 halaman 277. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.